Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang isu pendidikan agama Islam dengan anggota yang pertama Melsa Dila Nurzen dengan NIM 2120275, yang kedua ada Rizky Dwi Nugrahani dengan NIM 2120249, yang ketiga Damelda Anggia NIM 2120296. Ya baik, langsung saja. Yang pertama tentang isu pentingnya pemahaman moderasi beragama bagi guru PAI yang akan dibacakan oleh Mbak Melda Anggia. Baik, pentingnya pemahaman moderasi beragama bagi guru pendidikan agama Islam. Apa yang sedang diisukan? Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam menggelar seminar peningkatan kapasitas moderasi beragama bagi guru PAI dengan tema membangun harmoni memajukan negeri. Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM, Abu Rahman menjelaskan bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan keberagaman dan perbedaan keyakinan di antara masyarakat. Lalu bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Hal yang diisukan di atas bisa terjadi karena adanya sikap dan perilaku beragama yang ekstrim dengan tidak menghargai dan mengabaikan martabat manusia, dan juga adanya sekelompok orang yang memiliki perbedaan keyakinan sehingga berkembangnya klaim kebenaran oleh sekelompok orang yang bersumber dari tafsir agama. Kelompok seperti itu sering menganggap bahwa pendapat mereka yang paling benar dan mereka juga menolak perbedaan. Lalu bagaimana pendapat kelompok kami tentang isu-isu tersebut dan apa solusi yang ditawarkan? Menurut pendapat kelompok kami, sangat penting sekali pemahaman moderasi beragama bagi guru, khususnya bagi guru PAI. Karena seorang guru merupakan seorang pendidik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap proses belajar mengajar siswa di sekolah. Seorang guru memiliki peran sentral dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan juga memiliki peran dalam upaya membangun moderasi beragama, yakni yang pertama berperan sebagai konservator. Guru adalah pihak yang memelihara nilai moderasi beragama sesuai dengan nilai-nilainya yang ada. Lalu yang kedua, guru berperan sebagai inovator, yaitu inovasi-inovasi yang dilakukan untuk membangun moderasi beragama. Ketiga, guru berperan sebagai transmiteri. Seorang guru telah mendapatkan pendidikan agama pada saat mengenyam studi, sehingga internalisasi pada dirinya menjadi lebih kuat karena taraf pemahaman yang lebih tinggi. Maka dalam peran ini, seorang guru dapat bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang keempat, guru berperan sebagai transformator, yaitu berperan untuk menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswa. Yang terakhir, guru berperan sebagai organizer. Pengorganisasian yang beragam yang dilaksanakan pada dasarnya berperan untuk menjalankan peranannya dalam membangun moderasi beragama. Lalu, solusi yang kami tawarkan adalah seorang guru harus mewaspadai akan hal itu karena seorang guru PAI memiliki peranan yang sangat penting untuk mengangkat pemahaman keagamaan yang ekstrim dan selalu memperkenalkan Islam moderat di lingkungan sekolah, dan guru PAI harus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan moderasi beragama di sekolahan. Yaitu tentang Wakil Presiden Ma'ruf Amin harap dosen jadi garda terdepan cegah radikalisme yang akan dibacakan oleh Mbak Rizky. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu Wakil Presiden Ma'ruf Amin harap dosen jadi garda terdepan cegah radikalisme. Apa yang sedang diisukan? Mantan Ketua Umum MUI dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap dosen menjadi garda terdepan untuk mencegah radikalisme. Dia meminta tenaga pendidikan tinggi agama Islam untuk memperkuat pemahaman dan sikap keagamaan yang moderat. Dosen pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum dapat menjadi garda terdepan dalam menumbuhkan moderasi beragama yang dapat mencegah paham radikal serta berperan memberi landasan ideologi bekal ilmu pengetahuan yang lurus. Lalu, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Pada isu di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya paham radikalisme, yaitu yang pertama faktor pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena adanya yakin jika segala sesuatu harus diubah ke arah yang kelompoknya inginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuan tersebut. Dan yang kedua ada faktor ekonomi. Radikalisme bisa dipengaruhi oleh faktor permasalahan ekonomi karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Yang ketiga ada faktor politik. Radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara yang tidak adil kepada rakyatnya atau hanya memperhatikan segelintir
mensindir kelompoknya. Lalu yang keempat ada faktor sosial. Radikalisme dapat disebarkan dengan mempengaruhi pemikiran orang lain, terlebih lagi jika orang tersebut berpikiran sempit dan mudah dipercaya pada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam hidupnya. Padahal pihak tersebut menyebarkan suatu paham yang bertentangan dengan ideologi negaranya. Lalu bagaimana pendapat dari kelompok kami dan solusi yang akan kelompok kami tawarkan? Menurut pendapat kelompok kami, tidak hanya dosen ya yang harus menjadi garda terdepan dalam mencegah radikalisme. Sebagai mahasiswa pun kita harus siap menjadi garda terdepan untuk mencegah radikalisme, dan jika radikalisme tersebut berkembang maka akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif yang nantinya juga akan berdampak pada masyarakat lain. Salah satunya menimbulkan perpecahan yang sangat merugikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dan solusi yang kelompok kami tawarkan yaitu dalam mencegah radikalisme secara mandiri dilakukan dalam menanamkan jiwa nasionalisme, berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, berjejaring dalam komunitas perdamaian. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari isu-isu tersebut. Yang pertama, kesimpulan dari pentingnya pemahaman moderasi beragama bagi guru PAI. Peran guru PAI dalam moderasi beragama yaitu merupakan faktor yang sangat penting dalam proses insersi moderasi beragama, meskipun bukan penentu satu-satunya keberhasilan. Jadi kita sebagai calon guru PAI, kita harus mempunyai pemahaman tentang moderasi beragama, karena nanti pada saat kita mengajar ada beberapa peserta didik yang berbeda moderasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari isu Wapres Ma'ruf Amin, harap dosen jadi garda terdepan cegah radikalisme. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus menanamkan jiwa nasionalisme, berpikir terbuka, dan toleransi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.